Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini agak darurat ya, dikumpulkan sejenak Bapak Ibu ya. Karena Bapak perlu kami sampaikan apa yang terjadi fenomena akhir-akhir ini yang perlu kita ketahui semua dan kita antisipasi. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu, beberapa kejadian nampaknya sekarang kok ada tren peningkatan yang dibantu orang lain dengan cara dia pura-pura ngetik tapi yang bekerja orang lain yang di laptopnya orang lain. Tadi kita temukan beberapa seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ketidakwajaran dalam mengerjakan. Misalnya dalam waktu 20 menit bahkan 30 menit sudah selesai semua, 2 model ujian sudah selesai semua. Ya ceritanya begitu, ini latarnya gitu perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Sehingga kami tadi berdiskusi dengan teman-teman, ada beberapa yang perlu kita antisipasi. Nanti teman-teman akan menjelaskan kira-kira antisipasi seperti apa. Intinya begini, karena ditemukan beberapa kejadian, jadi mereka ini pura-pura mengetik tapi komputernya yang ngerjakan di luar ruangan itu, nggak tahu di mana ya. Dan sudah kita lacak tadi, ternyata bener ngetik aja enggak, login aja enggak, tapi jawabannya ada. Begitu ya, itu fenomenanya begitu, jawabannya ada. Kita lacak di pusat jawabannya kayak apa, ada, dan bunyi juga jawabannya. Ini yang perlu lah. Maksud kami itu begini, nanti setelah dijelaskan oleh kawan-kawan antisipasinya kayak apa, tidak diberlakukan untuk hari ini. Paling tidak Bapak Ibu nanti setelah selesai ujian yang sore nanti mungkin pengawas diajak untuk bincang-bincang, disampaikan kepada pengawas antisipasi terhadap proses kecurangan tersebut melalui bagaimana nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi karena setelah verifikasi itu ternyata yang masuk dalam login itu ternyata tidak di ruangan itu, tapi dia tetap menghadap komputer yang ujian ini. Ada yang pura-pura nutul-nutul keyboard ini, ada yang pura-pura begitu, dan itu kejadiannya banyak. Ada yang layarnya itu tidak hidup, ada yang layarnya itu bukan layar ujian. Itu kita temukan. Karena itu nanti ada satu step tambahan, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman gitu gitu. Ini yang penting. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, tidak berarti dilaksanakan siang ini nanti. Siang ini udah biarin, nanti sore nanti setelah ujian Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada pengawas, minta dikumpulkan sebentar saja, karena mereka kan besok mengawasi lagi, sudah paham apa yang harus diantisipasi. Termasuk kewajaran tadi itu nanti juga minta tolong disampaikan kepada pengawas Bapak Ibu, ujian itu harus wajar loh. Kalau ujian tidak wajar itu mesti ada sesuatu yang bermasalah, entah curang, entah apa. Katakanlah 20 menit selesai, kita hitung tadi, bayangkan 1 menit bisa menyelesaikan 15 soal pilihan ganda. Itu gimana itu 1 menit itu? Udah, rasanya tidak masuk akal. Nah, ini yang nanti minta tolong pengawas juga menyampaikan. Bapak Ibu, ini ada ukuran kewajaran juga selain jawabannya Bapak Ibu. Kalau setengah jam sudah selesai, itu tidak wajar. Karena soalnya kan perlu dibaca dan itu kan panjang-panjang juga. Rasanya tidak mungkin kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan setengah jam, tidak mungkin. Kalau 1 jam, nah oke lah 1 jam mungkin bagi yang pinter bener tidak apa-apa 1 jam selesai. Tapi kalau setengah jam itu tidak wajar. Nah, tolong itu disampaikan kepada pengawas menyampaikan kepada peserta. Ya, ketika sebelum ujian disampaikan. Baik, monggo Mas Udin atau Bu Budi yang menyampaikan terkait dengan tadi, monggo. Monggo Udin. Langsung ya. Baik ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Banci perihal ada hal yang seharusnya mungkin kita bisa cegah begitu dari awal.
ini salah satu contohnya Bapak Ibu ada sedikit kecurangan jadi dari informasi dari sudah berada. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi video kayak tampilan ini, yang bersangkutan itu rasa mengetik tapi posisinya dia itu masih belum login. Di sini masih ada BP3, kemudian di sini masih ada tampilan layarnya begitu. Sehingga ini terlihat bahwa yang login itu bukan dari peserta ini. Nah, indikasi ini emang yang perlu kita cegah karena untuk saat ini di sisi aplikasi belum melakukan, mungkin nanti di kedepannya akan ada perbaikan secara akan berbeda di periode berikutnya, karena kalau di periode ini akan ada sedikit riskan, sehingga kami dari tim Panas ada beberapa step yang perlu diubah begitu, supaya saat nanti ujian itu kita bisa pantau bahwa yang bersangkutan itu telah login dan setelah masuk begitu ke tampilan loginnya dan sudah memasukkan nomor ujiannya sampai nanti tampilannya ke menu di token. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu kita siapkan Bapak Ibu yang harus disampaikan ke pengawas, terutama untuk pengawas yang besok. Jadi, mungkin kalau yang sekarang akan bertugas lagi biasanya besok itu di pagi begitu. Nah, mungkin nanti yang siangnya kan nggak ketemu, kalau misalnya mau nanti lewat Zoom silahkan gitu, ataupun lewat apapun itu nanti bisa briefing lagi ke pengawas, ataupun nanti pagi harinya bisa juga briefing lagi ke pengawas bahwa ada step verifikasi yang kedua. Jadi selain verifikasi yang pertama yang ruang dan identitas begitu, setelah semuanya selesai biasanya nanti pengawas itu akan men-start ujian yang bersangkutan bisa login. Nah, setelah login selesai, semuanya login, baru diminta untuk dilihatkan kembali ke layarnya. Jadi 2 kali proses begitu. Yang pertama verifikasi ruang dan identitas setelah semuanya selesai. Nah, udah kemudian pengawas men-start ujian, yang bersangkutan otomatis bisa login. Setelah login baru pengawas itu diminta peserta melihatkan tampilan layarnya, apakah sudah di tampilan login atau belum. Mungkin nanti bahannya untuk yang tampilan login seperti apa dan sebagainya nanti akan kami sertakan di grupnya penyedia, screenshotnya bagaimana tampilan login, bagaimana yang sudah login gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke pengawas begitu seperti apa. Mungkin karena sekarang saya masih belum ada bahannya sehingga nggak saya tampilkan, tapi nanti saya akan berikan di grup begitu masuk stepnya. Jadi nanti step pertama dari verifikasi uang dan identitas, baru setelah selesai semuanya login baru ditampilkan lagi ke posisi di mana dia setelah, biasanya sebelum masukin token itu tandanya sudah login, sehingga kita bisa memastikan yang bersangkutan sudah masuk dan bisa mengerjakan. Karena kalau sudah masuk setelah login, maka nggak akan ada lagi yang bisa login lagi gitu. Jadi posisinya kalau misal yang bersangkutan sudah login di perangkat tersebut, maka akan diblok dari login yang lainnya. Kalau misalkan dia tidak login, terus yang orang lainnya login, nah itu akan terpental begitu. Jadi nanti posisinya kalau misalkan ternyata saat dia login tidak bisa, tandanya ada orang lain yang sudah login. Mungkin nanti pengawasnya bisa stop dulu, baru start lagi gitu, kalau ada masalah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Iya, terima kasih Kang Udin. Jadi ada tambahan satu step Bapak Ibu ya. Yang kemarin seperti kemarin udah jalan seperti itu, ada tambahan satu step tadi yang dijelaskan Mas Udin tadi itu. Setelah login ditujukan kepada pengawas, atau pengawas ngecekin satu-satu login atau belum ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Dwi atau Mas Alfat? Cukup Mas Alfat, ada tambahan? Oh, nah ada tambahan. Ini ada Bu Rika mau tanya. Bu Rika monggo. Okay. Terima kasih Pak Prof. Bandi. Pertanyaan saya untuk panitia nasional Pak Menteri dan teman-teman, tadi disampaikan oleh Prof. Bandi juga bahwa kita perlu menyampaikan pada peserta tentang kita bisa melihat kepada pengawas Bu, bukan peserta kepada, ya.
betul pengawas ya. pada pengawas, kemudian pengawas menyampaikan lagi ke peserta Iya. bahwa durasi waktu speed ya, kecepatan kewajaran mengerjakan soal itu bisa mengindikasikan terjadinya ketidakwajaran gitu ya, Prof, ya, kecurangan. Iya. Kalau saya malah berpikir bahwa kalau kita menyampaikan seperti itu, justru yang curang jadi lebih hati-hati gitu. Kalau saya lebih melihat bahwa kita pengawas itu melihat dari dashboard pengawas aja gitu kecepatannya. Ya. Jadi kalau saya berpikir begitu, nanti kalau Ya. ada justru kita bisa mengindikasikan gap-nya itu kalau kita tidak sampaikan gitu ke peserta. Ya, Itu ya. pemikiran saya. Makasih Bu Rika. Jadi gini, kita hanya menyampaikan kewajaran saja. Bapak Ibu wajar apa enggak, itu aja, tidak perlu ngomongkan bahwa kalau sekian menit wajar, sebenarnya tidak wajar, jangan ngomong begitu. Harus jadi kalau kerjakan harus dalam kondisi yang wajar, gitu ya. Tidak usah diomongkan menit enggak. Terus kemudian pengawas juga yang selalu memantau. Tadi juga gitu. Jadi 20 menit itu tahu pengawas kalau itu dia mengakhiri karena sudah menganggap selesai mengakhiri, tapi kan tidak bisa apa-apa pengawasnya gitu loh maksud saya. Jadi pengawasnya kan tidak bisa kamu menghentikan, kamu belum selesai kan tidak bisa, karena dia langsung proses ini hanya diklik selesai, terus langsung kerjakan itu sedikit, terus dia ngomong selesai, kan tidak bisa apa-apa pengawasnya. Jadi itu maksud saya, ada unsur kewajaran itu di sana. Tidak perlu diomongkan sekian waktu disebut wajar kalau 1 jam tidak bisa, tapi kewajaran kalau Bapak Ibu tidak wajar itu juga bermasalah aja ya. Itu intinya. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, monggo. Ya. Nah, nanti satu verifikasi tahap verifikasi. Setelah verifikasi identitas itu kan layar login peserta begitu kan ya Prof ya. Peserta sudah login, muncul layar ketika dia posisi sudah login dan belum masuk ke soal, bisa semuanya kan kita lihat dulu, berarti nanti layar itu Zoom itu memperlihatkan di situ ya, ke layar masing-masing peserta. Intinya pengawas itu ngecek satu persatu apakah login atau belum di layarnya gitu Bu, nanti Bu ya. Jadi ngecek tambahan satu cetak gitu aja. Tapi berdasarkan pengalaman itu suka ada di ruang virtual itu 1 atau 2 orang yang memang dia kesulitan login. Contohnya di kami tadi ada yang memang dia kesulitan login sampai orang sudah jalan berapa menit mengerjakan, dia memang dia kesulitan gitu. Itu bagaimana? Ya, siap. Ya, Kang Din. Untuk yang bermasalah kan, jadi kita split ya. Jadi khusus yang bermasalah kan kita tahu ada 1 orang yang bermasalah, tandanya sudah kita tandai begitu. Namun untuk yang bermasalah nanti di skip dulu. Jadi misalkan dari 20 orang 18-nya sudah login, yang 2-nya masih bermasalah, nanti pengawasnya diminta untuk skip dulu untuk yang itu. Jadi nanti baru di record, baru menyelesaikan yang bermasalah login. Jadi kan pas saat bermasalah login terus kita dibantu, kemudian nanti kan baru kita bisa screenshot ke tampilan layarnya. Namun kalau untuk yang sudah, kita bisa langsung duluan. Jadi dari tadi 18, 2-nya bermasalah, yang 2-nya disingkirkan dulu. 18-nya diverifikasi, ditandai yang 2-nya. Jadi yang 2-nya baru nanti sampai dia login, baru kita sudah tahu. Karena pas saat dibimbing kan itu langsung muncul ya di tampilan Zoom-nya, tidak perlu lagi diverifikasi. Begitu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, jadi gini, mohon maaf ini ganggu waktunya ya, mestinya makan siang kan Bapak sekarang ya. Nah, hanya minta waktu sebentar ya aja kalau sudah selesai. Jadi itu nanti minta tolong sore setelah selesai sesi siang, nanti baru diajak ada pertemuan sebentar saja, nyampaikan ini 15 menit, 20, paling lama 20 menit, jangan berlama-lama ya, 20 menit paling lama, disampaikan bahwa besok ada tambahan 1 step tadi itu gitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat menikmati makan siang ya. Semoga sehat semua. Kita tutup. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Sophie.